Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 5C. Di sini kami akan membawakan pematerian mengenai pengembangan bahan ajar. Sebelum kita memulai pematerian, alangkah lebih baik untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Aida Susilawati dengan NIM 2004689. Yang kedua, Andini Eka Putri dengan NIM 2006327. Yang ketiga, Bunga Fatmawati Mulyanugraha dengan NIM 2010037. Dan yang terakhir, Dinda Resa Ayu Aisyah dengan NIM 2000233. Baik, langsung saja pada pematerian pertama. Pengembangan bahan ajar. Bahan ajar merupakan materi ajar yang harus dipelajari siswa sebagai sarana untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Menurut Depdiknas tahun 2003, bahan ajar adalah sumber atau media pembelajaran yang harus diadakan guru sebagai bagian dari bentuk kinerja guru dalam melaksanakan profesinya. Dan menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar tahun 2008 nomor 2, menyatakan bahwa bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Melalui bahan ajar, guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran, dan siswa pun akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Bahan ajar dapat dibuat dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi ajar yang akan disajikan. Pula bahwa pada pendidikan menengah umum, di samping buku-buku teks juga dikenalkan adanya lembar-lembar pembelajaran dengan nama yang bermacam-macam, antara lain seperti lembar tugas, lembar kerja, lembar informasi, dan bahan ajar lainnya, baik cetak maupun non-cetak. Semua bahan yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran yaitu disebut sebagai bahan ajar. Nah, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar di kelas. Bahan yang dimaksud itu adalah berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa bahan ajar adalah merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Nah, di samping hal tersebut, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran yaitu: pertama, prinsip relevansi, kedua, prinsip konsistensi, dan ketiga, prinsip kecukupan. Sedangkan pengertian dari pengembangan bahan ajar adalah upaya penyusunan bahan ajar baik yang berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis oleh guru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, ada dua cara yang dilakukan oleh guru dalam mengembangkan bahan ajar. Ini yang pertama, resource based design, yaitu sumber-sumber belajar yang dirancang dan dikembangkan untuk kepentingan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua ada resource by mutilation, yaitu sumber-sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar yang dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi kepentingan pembelajaran. Jadi, pengembangan bahan ajar merupakan suatu usaha ataupun upaya seorang guru untuk memperluas atau mengembangkan bahan ajar yang ada menjadi bahan ajar yang lebih baik. Selanjutnya, karakteristik bahan ajar. Yang pertama yaitu self-instructional, merupakan bahan ajar yang dirancang dapat digunakan secara mandiri oleh siswa di dalam proses pembelajaran. Untuk memenuhi karakter self-instructional, maka dalam bahan ajar terdapat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Selain itu, dengan bahan ajar akan memudahkan siswa belajar secara tuntas karena materi pembelajaran
dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. 2. Self-concept, yaitu merupakan seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat dalam satu bahan ajar secara utuh. Nah, jadi dalam bahan ajar memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan siswa mempelajari bahan ajar tersebut. Nah, bahan ajar self-concept ini bersifat lengkap sehingga memungkinkan siswa tidak perlu lagi mencari sumber bahan lainnya. Hal ini agar tidak mempersulit siswa dalam belajar, meskipun pada sisi lain dapat mematikan kreativitas siswa. Yang ketiga, stand alone atau berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang merupakan dikembangkan tidak tergantung pada bahan lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lainnya. Yang keempat, adaptif, yaitu merupakan bahan ajar yang hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian, bahan ajar adaptif ini harus memuat materi-materi yang sekiranya dapat menambah pengetahuan pembaca. Yang kelima, user-friendly, yaitu setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakaiannya, termasuk kemudahan siswa dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginannya. Jadi, karakteristik bahan ajar user-friendly ini dikembangkan untuk memudahkan siswa untuk mendapat informasi dengan sejelas-jelasnya. Jenis-jenis bahan ajar. Menurut Andi Prastowo, tahun 2014 halaman 147-148, berdasarkan bentuknya, bahan ajar dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama bahan ajar cetak atau print, yang merupakan sejumlah bahan yang disiapkan dengan kertas, yang berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Nah, adapun contohnya yaitu handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wall card, foto atau gambar, model, ataupun maket. Yang kedua, bahan ajar dengar atau audio, yang merupakan semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Nah, contohnya kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Yang ketiga, ada bahan ajar pandang dengar atau audio visual, yang merupakan segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Contohnya video compact disc dan film. Yang terakhir ada bahan ajar interaktif atau interactive teaching materials, yang merupakan kombinasi dari 2 atau lebih media, yaitu audio, teks grafik, gambar, animasi, dan video, yang oleh penggunaannya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari semua presentasi. Contohnya, compact disc interaktif. Selanjutnya yaitu fungsi bahan ajar. Nah, fungsi bahan ajar dalam kaitannya dengan penyelenggaraan proses belajar dan pembelajaran terdapat 3 fungsi, yaitu yang pertama, bahan ajar merupakan pedoman bagi guru, yang kedua, bahan ajar merupakan pedoman bagi peserta didik, dan yang ketiga, bahan ajar merupakan alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Untuk yang pertama, yaitu bahan ajar sebagai pedoman bagi guru yang berfungsi untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar dan pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan atau dilatihkan kepada siswa. Untuk fungsi yang kedua, yaitu bahan ajar merupakan pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan aktivitas dalam proses belajar dan pembelajaran, sekaligus merupakan substansi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya. Nah, untuk fungsi yang ketiga, yaitu bahan ajar merupakan alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Nah, fungsi yang ketiga ini sebagai alat evaluasi, maka bahan ajar pun harus sesuai dengan indikator dan kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh guru. Indikator dan kompetensi dasar ini sudah dirumuskan dalam silabus mata pembelajaran. Manfaat bahan ajar. Nah, bahan ajar sendiri memiliki manfaat yang sangat penting bagi guru maupun bagi siswa. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas manfaat bahan ajar bagi guru. Untuk yang pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntunan kurikulum dan kebutuhan siswa.
Yang kedua, tidak lagi bergantung pada buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Untuk manfaat yang ketiga, bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan berbagai referensi. Yang keempat, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan siswa karena siswa merasa lebih percaya kepada gurunya. Manfaat yang keenam, diperoleh bahan ajar yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Manfaat yang ketujuh, dapat diajukan sebagai karya yang dinilai mampu menambah angka kredit untuk keperluan kenaikan pangkat. Dan untuk yang terakhir, menambah penghasilan guru jika hasil karyanya diterbitkan. Untuk manfaat yang kedua yaitu manfaat bahan ajar bagi siswa. Nah, manfaat bahan ajar bagi siswa terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Manfaat yang kedua, siswa lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan guru. Untuk manfaat bahan ajar bagi siswa yang ketiga yaitu siswa mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Kriteria penyusunan bahan ajar. Menurut Arif dan Napitupulu, tahun 1997, kriteria bahan ajar yaitu yang pertama, bahan ajar hendaknya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, bahan ajar benar-benar dalam penyajian faktualnya. Yang keempat, bahan ajar hendaknya menggambarkan latar belakang dan suasana yang dihayati peserta didik. Yang kelima, mudah dan ekonomis dalam penggunaannya. Yang keenam, cocok dengan gaya belajar peserta didik. Dan yang ketujuh, lingkungan di mana bahan ajar digunakan harus tepat sesuai dengan jenis media yang digunakan. Baik, materi berikutnya yaitu mengenai prosedur penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Yang pertama, prosedur penyusunan bahan ajar. Ada beberapa prosedur yang harus diikuti dalam penyusunan bahan ajar, yakni yang pertama, memahami standar isi dan standar kompetensi lulusan, silabus, program semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi jenis materi pembelajaran berdasarkan pemahaman terhadap poin pertama. Yang ketiga, melakukan pemetaan materi. Yang keempat, menetapkan bentuk penyajian. Yang kelima, menyusun struktur atau kerangka penyajian. Yang keenam, membaca buku sumber. Yang ketujuh, mendraft atau memburam bahan ajar. Yang kedelapan, merevisi atau menyunting bahan ajar. Yang kesembilan, menguji cobakan bahan ajar. Dan yang terakhir, merevisi dan menulis akhir atau finalisasi. Memahami standar isi atau Permen tahun 2006 berarti memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini telah dilakukan guru ketika menyusun silabus, program semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Memahami standar kompetensi lulusan atau Permen tahun 2006 juga telah dilakukan ketika menyusun silabus. Walaupun demikian, ketika penyusunan bahan ajar dilakukan dengan dokumen-dokumen tersebut perlu dihadirkan dan dibaca kembali. Hal itu akan membantu penyusunan bahan ajar dalam mengaplikasikan prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Selain itu, penyusunan bahan ajar akan terpandu ke arah yang jelas, sehingga bahan ajar yang dihasilkan benar-benar berfungsi dengan baik. Mengidentifikasi jenis materi dilakukan agar penyusunan bahan ajar mengenal tepat jenis-jenis materi yang akan disajikan. Hasil identifikasi itu kemudian dipetakan dan diorganisasikan sesuai dengan pendekatan yang dipilih, yaitu prosedur atau hierarkis. Pemetaan materi dilakukan berdasarkan SK, KD, dan SKL. Tentu saja di dalamnya terdapat indikator pencapaian yang telah dirumuskan pada saat penyusunan silabus. Jika ketika penyusun silabus telah terpeta dengan baik, pemetaan tidak diperlukan kembali. Penyusunan bahan ajar tinggal mempedomani yang ada pada silabus. Akan tetapi, jika belum terpetakan dengan baik, perlu pemetaan ulang setelah penyusunan silabus. Langkah berikutnya yaitu menetapkan bentuk penyajian. Bentuk penyajian dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan.
Bentuk-bentuk tersebut adalah seperti buku teks, modul, diktat, lembar informasi, atau bahan ajar sederhana. Masing-masing bentuk penyajian ini dapat dilihat dari berbagai sisi. Di antaranya dapat dilihat dari sisi kekompleksannya, struktur, dan pekerjaannya. Bentuk buku teks tentu lebih kompleks dibandingkan dengan yang lain, begitu pula dengan modul yang lain. Jika bentuk penyajian sudah ditetapkan, penyusun bahan ajar menyusun struktur dan kerangka penyajian. Kerangka-kerangka itu diisi dengan materi yang telah ditetapkan. Nah, kegiatan ini sudah termasuk mendraft atau membahasakan, membuat ilustrasi atau gambaran bahan ajar. Draft itu kemudian direvisi, hasil revisi diuji cobakan kemudian direvisi kembali, lalu selanjutnya ditulis akhir atau finalisasi. Nah, barulah guru dapat menggunakan bahan ajar tersebut untuk proses pembelajaran. Yang kedua ada prosedur pengembangan bahan ajar. Prosedur pengembangan bahan ajar adalah langkah-langkah untuk mengembangkan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang pertama ada analisis. Pada tahap ini dicoba untuk mengenali siapa peserta didik dengan perilaku awal dan karakteristik yang dimilikinya. Perilaku awal berkenaan dengan penguasaan dan kemampuan bidang ilmu atau mata tataran yang sudah dimiliki peserta. Sementara itu, karakteristik awal memberikan informasi tentang ciri-ciri peserta. Jika informasi tentang peserta sudah diketahui, maka implikasi terhadap rancangan bahan ajar dapat ditentukan dan bahan ajar dapat segera dikembangkan. Pengenalan yang baik terhadap perilaku awal dan karakteristik awal peserta sangat diperlukan untuk menentukan kebutuhan peserta dan kemudian merancang bahan ajar yang bermanfaat bagi peserta. Kedua, perancangan. Dalam tahap perancangan ada beberapa hal yang harus dilakukan atau diperhatikan, yaitu A. Perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan analisis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, akan diperoleh peta atau diagram tentang kompetensi yang akan dicapai peserta, baik kompetensi umum maupun kompetensi khusus. Kompetensi umum dan kompetensi khusus, jika dirumuskan kembali dengan kaidah-kaidah yang berlaku, akan menjadi tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Adapun kaidah yang berlaku, antara lain dengan melengkapi komponen tujuan pembelajaran, yaitu audience, behavior, conditions, dan degree. Kemudian B. Pemilihan topik mata tataran. Jika tujuan pembelajaran sudah ditetapkan dan analisis sudah dilakukan, maka peserta sudah mempunyai gambaran tentang kompetensi yang harus dicapai oleh peserta melalui proses belajar. Dengan demikian, petatar juga dapat segera menetapkan topik mata tataran dan isinya. Apa saja topik, tema, isu yang tepat untuk disajikan dalam bahan ajar, sehingga peserta dapat belajar dan mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Apa saja teori, prinsip, atau prosedur yang perlu didiskusikan dalam bahan ajar. Acuan utama pemilihan topik mata tataran adalah silabus dan analisis instruksional yang telah penatar miliki. Selanjutnya, penatar juga dapat menggunakan berbagai buku dan sumber belajar serta melakukan penelusuran pustaka, yaitu mengkaji buku-buku tentang mata tataran termasuk ensiklopedia atau majalah yang ada di perpustakaan atau book. C. Pemilihan media dan sumber. Pemilihan media dan sumber belajar harus dilakukan setelah penatar memiliki analisis instruksional dan mengetahui tujuan pembelajaran. Penatar diharapkan tidak memilih media hanya karena media tersebut tersedia bagi penatar. Di samping itu, penatar diharapkan juga tidak langsung terbujuk oleh ketersediaan beragam media canggih yang sudah semakin pesat berkembang. Salah satunya seperti komputer. Yang perlu diingat, media yang dipilih adalah untuk digunakan oleh peserta dalam proses belajar. Jadi, pilihlah media yang dibutuhkan untuk menyampaikan topik mata tataran yang memudahkan peserta belajar, serta yang menarik dan disukai peserta. Kata kuncinya adalah media yang dapat membelajarkan peserta, media itulah yang perlu dipertimbangkan untuk dipilih. Kemudian yang terakhir, D. Pemilihan strategi pembelajaran. Tahap pemilihan strategi pembelajaran merupakan tahap ketika merancang aktivitas belajar. Dalam merancang urutan penyajian, harus berhubungan dengan penentuan tema, atau isu, atau konsep, atau teori, atau prinsip, atau prosedur utama yang harus disajikan dalam topik mata tataran. Hal ini tidaklah terlalu sulit.
jika sudah memiliki peta konsep dari apa yang ingin dibelajarkan. Jika sudah mengetahuinya, maka bagaimana materi itu disajikan secara umum dapat dikatakan bagaimana struktur bahan ajarnya. Berbagai urutan penyajian dapat dipilih berdasarkan urutan kejadian atau kronologis, berdasarkan lokasi, berdasarkan sebab akibat, dan lain sebagainya. 3. Pengembangan. Persiapan dan perancangan yang matang sangat diperlukan untuk mengembangkan bahan ajar dengan baik. Beberapa saran yang dapat membantu untuk memulai pengembangan bahan ajar. Pertama, tulislah apa yang dapat ditulis. Mungkin berbentuk LKS, bagian dari penyusunan buku, atau panduan praktik. 2. Jangan merasa bahwa bahan ajar harus ditulis secara berurutan. 3. Tulis atau kembangkan bahan ajar untuk peserta yang telah dikenal. 4. Ingat bahan ajar yang dikembangkan harus dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta. 5. Ragam media, sumber belajar, aktivitas, dan umpan balik merupakan komponen penting dalam memperoleh bahan ajar yang menarik, bermanfaat, dan efektif bagi peserta. 6. Ragam contoh alat bantu belajar, ilustrasi, serta pengemasan bahan ajar juga berperan dalam membuat bahan ajar. 7. Gaya penulisan untuk bagian tekstual, naratif, eksplanatori, deskriptif, argumentatif, dan perintah sangat penting agar peserta dapat memahami maksud penatar. 4. Evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Reaksi ini hendaknya dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki bahan ajar dan menjadikan bahan ajar lebih berkualitas. Evaluasi sangat diperlukan untuk melihat efektivitas bahan ajar yang dikembangkan. Apakah bahan ajar yang dikembangkan memang dapat digunakan untuk belajar dan dimengerti, dapat dibaca dengan baik, dan dapat membelajarkan peserta. Di samping itu, evaluasi diperlukan untuk memperbaiki bahan ajar sehingga bahan ajar menjadi baik. Sekian pematerian mengenai pengembangan bahan ajar dari kelompok 4. Semoga dapat bermanfaat, terkhusus untuk pemateri dan umumnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan materi ataupun kata. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.